Semua handphone harap di silent. Kita akan ngaji agak serius insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, teman-teman di Majlis Ar-Raudhah, baik santri maupun yang non santri, ya, sekaligus menginfokan kepada yang lain, walaupun bukan santri, boleh ikut hadir majlis ini, karena majlis ini bukan khusus untuk santri, siapapun. Ikhwani rahimakumullah, terkhusus mungkin yang di rumah yang penasaran dengan tema malam hari ini, asal usul wanita, menyebut namanya melembutkan jiwa. Wanita is wedok, wanita is wedok, sama dengan perempuan. Saya mau nanya ini, penasaran atau biasa-biasa saja? Jadi kalian sebagai laki-laki penasaran? Perempuan-perempuan di belakang sana di hadapan saya penasaran enggak dengan asal usulnya? Penasaran ya? Karena kalau enggak paham ini susah nanti memahami dirinya, dan khusus untuk kaum pria akan susah memahami wanita. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman yang orang itu dituntut untuk memenuhi hak asasi manusia, yang mana hak asasi manusia saat ini dibangun oleh akal-akal manusia. Nanti suatu saat pasal-pasal hak asasi manusia itu akan berubah sesuai akal masing-masing manusia di zamannya. Zaman sekarang ini banyak perempuan-perempuan yang pengen jadi seperti laki-laki. Nanti akan tiba suatu masa laki-laki pengen jadi perempuan. Ya namanya juga persamaan, perempuan minta disamakan sama laki-laki. Nanti akan ada demo suatu zaman nanti, perempuan sudah jadi sama dengan laki-laki, gantian laki-lakinya minta sama dengan perempuan. Naudzubillah min dzalik. Kalau tidak kita kembali pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya mempelajari ilmu yang Allah wariskan kepada para nabi, kepada para rasul, kepada para wali Allah, orang-orang soleh, kepada ulama, itu menjadi suatu keharusan agar kita bisa menjalani hidup dengan benar. Karena kalau hidupnya benar sesuai aturan Allah, pasti menemukan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, kenyamanan, dan semua hal yang indah dan baik. Pasti itu diperoleh oleh orang yang menjalankan manhajullah, jalannya, caranya, metode Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah siap belajar semuanya? Itu prolog. Monggo yang mau minum diminum. Bedanya pembicara dengan pendengar di sini, yang mendengar bisa minum kapanpun juga, yang bicara sekali minum ditonton seluruh dunia. Ya, saya mau minum nanti aja, insyaallah. Kita kembali sedikit pelajaran yang kemarin atau yang tadi. Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dari pasir
3 warna, merah, putih, hitam, dicampur dengan air, kemudian jadi tanah liat, kemudian dibentuk di suatu tempat, entah di mana, didiamkan selama 40 hari, langsung itu taswiyah, proses membentuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala, khalaqtu biyadi, aku menciptakan Adam langsung dengan tanganku, dalam makna yang hanya dipahami Allah Ta'ala. Jangan membayangkan Allah punya fisik seperti dirimu, ya, itu na'udzubillah min dzalik. Orang yang membayangkan Allah punya fisik berarti dia lagi membayangkan menyembah patung yang berfisik. Maha suci Allah dari semua itu. Allah bentuk Nabi Adam alaihissalam dengan tangannya Allah, kuasanya Allah sendiri, ya, tidak diwakilkan oleh malaikat. Kemudian setelah 40 hari Allah tiupkan ruh, ya, ke fisik tadi, ke adonan tanah yang dibentuk jadi satu sosok, satu tubuh tadi, satu jasad tadi. Nah, setelah ruhnya masuk, maka baru diberi nama manusia. Jadi manusia itu gabungan antara jasad dan ruh. Kalau enggak ada jasadnya namanya ruh, enggak ada ruhnya namanya jasad. Nah, ruh yang enggak ada jasad yang enggak ada ruhnya dalam kehidupan kita selanjutnya dikenal sebagai bahasa halusnya mayat atau jenazah. Nah, ikhwani rahimakumullah, pertanyaannya, kita udah bahas Nabi Adam alaihissalam hidup jadi manusia. Kemudian sama Allah Ta'ala, wa'allama Adam, Allah ajari Nabi Adam alaihissalam semua nama, ya, semua nama. Kemudian Allah Ta'ala tunjukkan kemampuan Nabi Adam alaihissalam kepada para malaikat. Allah tunjukkan benda-benda tertentu, malaikat disuruh menyebutkan, malaikat nyerah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat nyerah, ya Allah, maha suci Engkau, kami enggak punya ilmu kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Di situ Allah perintahkan Nabi Adam alaihissalam, Adam sebutkan itu, ya, itu nama-nama benda itu apa? Nabi Adam menyebutkan satu persatu dengan detil dan benar, enggak ada yang salah. Dalam semua proses tersebut kita tidak mendengar nama perempuan disebut. Kita enggak mendengar Sayyidatuna Hawa disebut, atau bahasa Indonesianya Siti Hawa. Itu Siti itu dari Sayyidati. Sayyidati itu artinya junjunganku perempuan, Tuhanku perempuan. Nah, kalau laki namanya Sidi biasanya, ya, dari Sayyidi. Kalau kita mau muliakan lagi, buat kami Sayyidina. Nah, dalam bahasa Indonesia ada Siti, itu singkatan dari Sayyidati, penghormatan, ya, orang-orang terdahulu kalau menyebut nama orang-orang yang mulia. Siti Hawa, jadi jangan dicari nanti, oh, istrinya Nabi Adam namanya Siti, bukan, namanya Hawa. Siti Hawa, Sitinya itu bukan nama, tapi julukan untuk kita memuliakan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab Sayyidati. Namanya Hawa, ha, waw, alif, hamzah, Hawa, gitu ya. Nah, apakah Nabi Adam ketika ditiupkan ruhnya di situ disebut Siti Hawa? Enggak. Ketika Nabi Adam alaihissalam dipamerkan kepada malaikat keilmuannya, apakah di situ disebut Siti Hawa? Enggak. Ya, enggak ada penyebutan semua itu. Dari sinilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, kapan Siti Hawa diciptakan? Di surga atau sebelum masuk surga? Saya tidak ingin mengajak Anda semua berdebat tentang yang mana, ya, mana yang di surga
diciptakannya atau di luar surga, dan bagaimana, semua itu tidak bagus kalau cari ilmu untuk berdebat. Tapi semua informasi itu kita pelajari untuk cari hikmah, cari ilmu, bukan untuk saling mengunggulkan pendapat yang satu dan melemahkan pendapat yang lain. Kita boleh, saya kok lebih cocok pendapat yang ini. Nah, pendapat mayoritas ulama, Siti Hawa itu diciptakan di surga, bukan di luar surga. Kalau Nabi Adam alaihissalam awalnya diciptakan di luar surga, di alam akhirat, tapi di luar jannah, di luar surga. Tempat itu namanya apa? Tentunya indah, nggak mungkin tidak indah, tapi nggak dijelaskan. Kemudian Siti Hawa diciptakan di surga. Mungkin ada orang yang bertanya, bukankah Allah Ta'ala mengatakan pada Nabi Adam alaihissalam di dalam surat Al-Baqarah ayat 35, kita baca dulu ayatnya ya. Al-Baqarah ayat 35, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berkata kepada Adam, ya Adam, duhai Adam, uskun, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Bukankah kalimat tinggallah di surga itu menunjukkan yang memerintah Allah Ta'ala kepada dua manusia yang berada di luar surga, tinggallah di surga. Nah, pendapat seperti itu kurang tepat, karena kalimat dalam ayat ini bukan masuklah, tapi tinggallah. Kalimat tinggallah berarti yang diajak bicara sudah berada di dalam. Contoh misalnya, ini santri-santri ini ya, nah masuk ke Majelis Ar-Raudhah, ikut kajian di sini. Terus saya bilang, tinggal di sini mas, ya tinggal di sini. Artinya yang saya ajak bicara itu di luar atau di dalam? Di dalam. Justru ayat ini menjadi dalil yang sangat kuat, Al-Baqarah ayat 35, bahwasannya Nabi Adam dan Siti Hawa ketika mendapat perintah untuk tinggallah di dalam surga, saat itu keduanya sudah berada di dalam surga. Jadi jangan kemudian terkecoh, ya, oh itu kan sama Allah disuruh tinggal di surga, berarti berada di luar surga, bukan. Justru karena sudah di dalam surga, sama Allah disuruh kalian tinggal di sini, dijadikan warga surga. Nanti kita bahas. Saya nggak mau bahas itu dulu. Tapi kita ada bahasan yang penting. Ini untuk mbak-mbak sangat penting sekali memahami yang satu ini, ya mbak ya. Mohon maaf mbak. Jadi ketika kakek kami diciptakan sebagai lelaki, di situ mbak belum ada. Ya. Mbak belum ada. Jadi yang punya ilmu waktu itu bisa nyebutkan nama macam-macam itu adalah kaum pria. Perempuan belum ada. Sabar ya mbak ya, jangan merasa kecil hati dulu. Sabar. Ini hikmatullah. Ini penting. Justru nanti kalau diikuti ini perempuan akan iya, sopo sih. Nanti. Sekarang biar merasakan seperti ini dulu ya. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam disujuti oleh malaikat sujud pada Nabi Adam alaihissalam, itu mbak-mbak belum ada, wanita, wedok, perempuan belum ada, belum diciptakan. Ini menurut pendapat yang paling banyak diikuti oleh para ulama, belum ada. Nah, setelah Nabi Adam diperintahkan masuk surga, dikasih tempat namanya surga, dengan segala keindahannya, Nabi Adam menikmati tempat tersebut. Jadi ini bedanya, Nabi Adam diciptakan di luar surga, Nabi Adam diciptakan bahan dasarnya tanah, ya.
Kalau bahasa Jawa kita tanah yang diremet-remet dicampur sama air, ya Mbak ya, itu Nabi Adam alaihissalam dibentuk jadi manusia di luar surga, paham? Jadi Nabi Adam diciptakan di luar surga, bahannya dari mana? Dari bumi, ya bahannya apa? Tanah campur air. Kemudian setelah ditiupkan ruh, malaikat sujud, Nabi Adam terkenal, ya Nabi Adam tampak kehebatannya, manusia ini luar biasa. Oleh Allah Ta'ala Nabi Adam ditaruh di dalam surga. Betul begitu? Nah, taruh dalam surga dengan semua ilmu yang ada dalam dadanya. Semua ilmu ada dalam dada beliau. Timbul pertanyaan, surganya sama enggak dengan surga yang nanti akan kita huni? Surganya sama atau tidak dengan surga yang nanti akan kita huni? Lagi-lagi terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan surganya sama, sebagian ulama mengatakan surganya berbeda. Yang mengatakan surganya berbeda mengambil dalil karena di situ ada larangan makan pohon khuldi, buah khuldi, enggak boleh. Padahal di surga yang nanti kita akan tinggal tidak ada larangan. Yang menganggap bahwasannya surganya itu berbeda, tempatnya sama, cuman ini surga transit, surga percontohan gitu ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah setan bisa masuk, iblis bisa masuk, iblis bisa menggoda. Padahal iblis sudah dilaknat ya, dan tidak mungkin bisa masuk ke dalam surga. Dalilnya itu. It's okay, kamu boleh pegang pendapat ini, gak jadi masalah. Yang gak boleh, kamu menyalahkan pendapat yang lain dan menganggap pendapatmu paling benar. Karena tidak ada dalil qat'i yang mengatakan surganya sama atau surganya berbeda. Disitulah menjadi ruang para ulama untuk share ilmu, berbagi ilmu, kemudian menjelaskan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Sementara yang mengatakan surga itu tempatnya sama, ya surganya sama, karena memang nama surga itu ya satu, di akhirat nggak ada surga yang lain. Sementara masalah boleh makan, ada larangan di situ ya, tidak boleh makan, setan bisa menggoda dan lain sebagainya. Ulama menjelaskan jangan lupa ini Tuhannya Allah, Tuhannya Allah. Allah bisa memberikan perkecualian pada iblis. Ya, Allah bisa memberikan perkecualian pada iblis. Dalam kasus ini kamu boleh menggoda Adam dan Hawa, kamu boleh masuk surga. Bisa saja karena Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga ada mengatakan tidak bisa masuknya ya iblis ke surga itu nanti setelah Adam turun ke bumi. Nah, Adam belum turun ke bumi, maka iblis masih bisa masuk. Seperti apa? Seperti Dajjal. Dajjal itu dikatakan tidak bisa masuk Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah dilindungi dari Dajjal, tidak bisa masuk. Tapi ternyata ada riwayat yang mengatakan Dajjal masuk Mekah dan Madinah. Yang betul yang mana? Dua-duanya betul. Dajjal tidak akan bisa masuk Mekah dan Madinah nanti ketika Dajjal sudah mendeklarkan ya, mengatakan aku Dajjal. Dajjal sudah menunjukkan dirinya di situ. Mekah dan Madinah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Dajjal nggak bisa masuk. Nah, ketika Dajjal masih gerilya, belum populer ya, belum menunjukkan jati dirinya, maka Dajjal masih diizinkan masuk Mekah dan Madinah. Tidak ada pertentangan dua riwayat tersebut. Maka sebagaimana Dajjal begitu, bisa jadi iblis juga seperti itu. Sehingga surganya sama yang dimasuki Nabi Adam alaihissalam saat itu, dan surga yang nanti akan dihuni Nabi Adam dan anak cucunya, surganya sama. Karena terbukti Nabi Adam setelah turun ke bumi masih suka kangen sama surga itu. Ingat-ingat suasana surga. Sampai di sini jelas? Jelas ya? Nah, udah mulai asik belum nih? Nah, diminum dulu. Nanti kalau habis kan keluar kopinya. Lagi dibuat kopinya ya buat semuanya loh ya, bukan buat saya.
Iya tuh kamu yakin apa enggak yakin? Ya, kok wajahmu enggak yakin gitu. Boleh dilanjut? Mbak, poin pentingnya setelah ini. Jadi fokus ini ya. Fokus. Surganya kita ambil pendapat yang mengatakan sama. Kalau yang enggak sama kan udah selesai ya. Selesai. Kita ambil surganya sama. Surga yang dihuni Nabi Adam itu sama dengan surga yang akan kita huni. Timbul pertanyaan. Timbul pertanyaan. Sudah ada bidadarinya belum? Iya, sudah ada bidadarinya belum. Gak ada satupun yang bisa menjawab. Karena gak ada riwayat yang menjelaskan sudah ada atau belum. Nah, kita anggap saja sudah ada bidadarinya. Nabi Adam masuk surga, lihat bidadari. Sekian lama menikmati surga, lihat bidadari. Tapi beda, itu bidadari, aku manusia. Tubuhnya berbeda. Maka timbul di situ rasa kesepian, kesunyian. Kok beda sama aku ya? Kok nggak ada yang sama aku ya? Kesepian, sunyi, sepi. Ya. Di tengah keindahan yang luar biasa, di tengah nikmat yang luar biasa, di tempat yang paling nikmat, Nabi Adam alaihissalam kesepian, sunyi. Kenapa? Sendiri. Ada yang lain, tapi lain. Walaupun cantik, Nabi Adam tahu itu bidadari, paham, sudah punya semua nama ya, tahu. Tapi itu bidadari, aku manusia. Maka ketika dalam keadaan sepi itulah Nabi Adam AS tidur. Nah, di sini ada pelajaran. Kalau kamu kesepian, tidurlah. Tidur. Ada riwayat yang mengatakan dalam tidurnya itulah Nabi Adam AS mimpi. Mimpi bertemu seorang wanita. Sama manusia, tapi bentuknya beda. Sama-sama manusia, tapi bentuknya beda. Mimpi. Ada lagi yang mengatakan nggak pakai mimpi. Tidur, bangun, tiba-tiba ada wanita. Intinya Nabi Adam AS tidur. Di saat tidur itulah bangun, ketika bangun di dekat kepala Nabi Adam ada perempuan yang sangat cantik. The first woman in the universe. Bahasa Inggrisnya bener apa keliru? Gaya titik. Wanita pertama di jagat raya. La mathila laha. Gak ada yang secantik nenek kita, Hawa. Cantiknya luar biasa. Nah, saat itulah Nabi Adam alaihissalam kaget. Nanya, siapa kamu? Kan begitu, siapa? Kamu. Maka dijawab, aku diciptakan darimu agar engkau menemukan kedamaian bersamaku. Wedok mas. Banyak yang senyum di belakang. The power of perempuan. Gimana Mbak? Bangga enggak jadi perempuan? Alhamdulillah. Ajib kan? Ini kisah ini indah. The true love. Ya, kisah cinta sejati Nabi Adam dan Siti Hawa ya ini. Ada perempuan cantik. Disitulah malaikat nanya. Ini kalau saya bacakan riwayat ya. Saya bacakan riwayat. Nah, malaikat nanya sama Nabi Adam alaihissalam. Adam, itu siapa? Ya, itu siapa? Maka nama Hawa itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan nama itu Nabi Adam yang memberi, ada yang mengatakan nama itu memang Siti Hawa sendiri yang menyebutkannya. Ketika ditanya, "Man anti? Siapa kamu?" Disebutkan, "Hawa, aku Hawa." Nah, kenapa Siti Hawa menyebutkan dirinya Hawa? Kalau dari versi Siti Hawa, ya karena beliau itu bibirnya merah semu kecoklatan gitu. Ya, bibirnya seperti itu dari Humuwah. Indah sekali. Aku Hawa gitu.
Nah dari sisi Nabi Adam ketika ditanya malaikat, siapa itu? Siapa itu? Malaikat ngetes. Malaikat itu ngetes Nabi Adam. Kan kemarin dikasih benda-benda Nabi Adam paham. Nah ini ditanya siapa itu? Roh gak ya? Roh gak ya? Tahu tidak ya? Tahu tidak ya? Malaikat penasaran. Maka Nabi Adam jawab, Hawa itu Hawa itu. Ha, waw, alif, hamzah. Hawa itu Hawa. Kenapa dikasih nama Hawa? Malaikat nanya lagi, dijawab sama Nabi Adam, iya karena diciptakan dari sesuatu yang hidup. Siapa yang hidup? Yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi mbak-mbak, ketika Nabi Adam tidur, nah di situ tulang rusuknya diambil, kemudian dari tulang rusuk itulah tercipta dirimu. Celing. Pertanyaannya, tulang rusuk yang mana? Tulang rusuk banyak ya. Yang mana? Tulang rusuk yang melindungi kalbu, melindungi jantung. Kalbu, melindungi jantung. Dari situlah perempuan diciptakan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa ya nunggu Nabi Adam tidur? Karena kalau melek sakit. Paham? Kalau melek loroh mas. Sakit. Diambil tulang rusuknya dalam keadaan ya sadar itu sakit. Maka dalam keadaan tidur diambil, enggak terasa. Biar apa? Biar kaum pria tidak timbul dendam dengan wanita. Engkau telah menyakiti aku. Enggak. Jadi tidak tahu proses. Ngerti ini ayu gitu, cantik, indah. Ya. Dan biar sadar perempuan ini adalah bagian dari dirimu. Dia berasal dari kamu. Kalau engkau menyakitinya, berarti engkau menyakiti dirimu sendiri. Maka jangan ganggu dia, jangan sakiti perempuan, karena dia adalah engkau. Wah, keliru ngajar ini. Mbak, nanti potong bagian ini, share. Mau dilanjut atau cukup? Ya, ngopi dulu. Enak bener nih informasi-informasi super mahal ini, yang begini-begini ini. Jarang diajarkan toh? Saya sampai nggak ikut jamaah tarawih lagi kan ya, tarawih sendiri. Nanti tarawih sendiri. Karena sibuk belajar dulu. Ya belajar dulu. Keliling banyak kitab, banyak dunia mempelajari pendapat para ulama. Moga diunjuk. Belum datang kopinya. Kelihatannya nanti waktu bubar baru datang itu. Mas Cahyo melanggar perintah saya. Tadi udah saya kasih tahu Mas Cahyo, suruh buatkan kopi malam ini biar melek. Karena saya tahu keluarnya teh. Karena disesuaikan sama makanannya. Kalau makanannya manis teh. Gitu, biar apa namanya? Sesuai gitu ya. Asin ya teh. Ya, asin ya manis padha wae. Mestinya kopi malam hari ini. Bagian kopi jangan lupa setiap malam kopi. Waktunya pengajian wajib kopi. Yang boleh teh itu setelah tarawih kalau ada makanan. Nah itu boleh teh. Tapi waktu pengajian wajib kopi. Dan kopinya dilarang terlambat. Jam 10 itu harus sudah jadi. Sekapok mau kapan? Tinggal ngomong. Boleh dilanjut? Mbak-mbak sudah paham? Ulangi ya, ulangi. Ini bagian paling maknyes. Jadi Nabi Adam alaihissalam tidur, kemudian dioperasi. Bahasa kita dioperasi dengan teknologinya Allah Subhanahu wa taala, kudratillah. Diambil dari tulang rusuk itu, jadi tiba-tiba perempuan. Ada yang nanya, "Kok iso? Tulang rusuk kok jadi perempuan tuh? Caranya gimana?" Ulama menjawab, Allah menjadikan perempuan dari tulang rusuk sebagaimana Allah mengeluarkan kurma dari biji kurma. Udah enggak? Pohon kurma dari biji kurma. Kan biji kurma, ngerti-ngerti jadi wit kurma. Paham enggak? Paham?
Jadi sama sebetulnya, ya sebetulnya sama benihnya tumbuh jadi kurma, tumbuh jadi durian, benih tumbuh. Lah benihnya perempuan awalnya adalah tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Tapi prosesnya cepat, bangun tidur jadi. Dengan prosesnya Allah Subhanahu wa taala, dan ingat tempatnya di mana? Di surga. Mbak, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Ini ada sesuatu yang menarik. Ya, pengen nangis sih tapi terharu. Mbak, laki-laki itu diciptakan dari tanah. Artinya tugasnya laki-laki itu hubungannya sama tanah. Macul. Paham ya? Ya, sama tanah. Jalan di atas bumi cari nafkah. Kalau dia jadi militer ya jadi prajurit. Ya, jadi tukang kayu. Pokoknya kerjaan-kerjaan yang model begitu. Urusannya sama tanah, ini urusannya laki. Sementara kamu wahai kaum wanita, engkau itu diciptakan dari tulang rusuk yang hidupnya dekat dengan kalbu. Tugasmu adalah hidup dengan cinta dan menjaga cinta. Subhanallah. Sekeliru ngajar ngene iki Mas. Ya, merah semua tuh mukanya itu. Sing lanangnya abang sama sing wedok. Ya ini gini-gini enggak dijelaskan, ini jarang yang menjelaskan. Sayang toh ya. Mestinya setiap lahir anak kita besar tuh ya diajari begitu, enggak diajari persamaan hak laki-laki, persamaan hak wanita. Wanita punya hak, wanita hake sopo. Sing ngajari sopo. Ya kembalilah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu itu luar biasa wahai perempuan, karena kamu itu diciptakan di saat pria butuh sesuatu yang tanpanya pria tidak pernah menjadi sempurna. Kapok mau kapan? Ulangi. Iya harus ulangi ini. Saya nggak berani lewat sana, banyak wajah-wajah terus meh nangis gitu kan. Terus malu-malu gimana gitu. Lihatnya ke sini ya sama juga, lebih medeni lagi. Nah, subhanallah. Jadi rasakan ya, insya Allah bisa merasakan apa yang saya rasakan. Laki-laki itu bahannya dari tanah. Maka tugasnya laki-laki ya berhubungan dengan tanah. Perempuan gak diciptakan langsung dari tanah. Tapi setelah tanah itu jadi sesuatu yang tidak kotor. Kalau tanah kan masih kotor, campur air dan sebagainya ya. Setelah jadi bagus, dari yang bagus, yang sempurna itulah diciptakan perempuan. Makanya perempuan itu simbol kesempurnaan. Karena itu pria yang tidak menikah, kata Imam Ghazali, maka tidak akan pernah sempurna ibadahnya. Kapok mau kapan? Ya yang nggak mau nikah ya, kalau nggak sempat nikah lain, ya nggak mau nikah. Aku tak mau menikah, aku tak butuh wanita, nggak akan pernah sempurna ibadahnya. Ya makanya menikah itu kan menyempurnakan separuh agama. Jadi perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang tinggalnya itu di sekitar kolbu, dekat dengan cinta. Kenapa? Tugasnya perempuan adalah merawat cinta dan memberikan cinta. Wes mulai dicatat tenanan iki. Mbak, kalau begini kamu kan tiba-tiba hatimu berbunga-bunga ya. Love. Masya Allah, indah. Bisa ngerasakan enggak nih? Saya ini ngomong gini ini sebetulnya terharu loh saya, bener. Terharu, jadi banyak sekali pandangan yang salah tentang perempuan. Ya, bahkan kadang Muslim nggak belajar dari Al-Quran,
belajar dari yang lain, sehingga memandang remeh perempuan, merendahkan wanita. Islam enggak seperti itu. Memang mintil al-a'waj, Sahih Bukhari dan kitab sahih yang lain, perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nabi SAW menjelaskan asalnya dari tulang rusuk yang bengkok. Artinya apa? Perempuan itu memang tugasnya itu, wataknya itu, tabiatnya itu. Apa watak dan tabiatnya perempuan? Watak dan tabiatnya perempuan adalah hidup dengan rasa kasih sayang yang luar biasa. Kenapa? Dia tugasnya memberi cinta dan menjaga cinta. Dan mohon maaf, itulah yang dibutuhkan Nabi Adam di surga, yang tidak didapatkan dari semua kenikmatan surga yang ada. Kelengkapan rasa cinta. Ini kok lihat saya nggak enak semua, kenapa nih? Mbak, gimana? Hatinya sudah semakin enak? Masih pengen macul? Masih pengen jadi perempuan yang begitu, dikjaya, pengen jadi seperti pria? Ini karena akhir zaman ini banyak perempuan yang pengen jadi seperti pria dalam tugasnya, padahal itu bukan tugas kaum wanita. Maka kehidupan rusak. Ya kehidupan rusak. Karena fungsi perempuan menjaga cinta enggak dijalankan. Fungsi perempuan itu menjadi pelindung kalbu, kolbu dengan mendekap bengkok. Dekap. Makanya enggak ada perempuan gendong bayi begini. Laki itu, betul kan? Nah, laki gendong bayi, nah itu laki, betul. Kalau perempuan, betul kan? Ya, kalau laki dekep kan gini, laki. Kalau perempuan, ya, apa so deep ya, dalam tuh, hati, pakainya hati melindungi. Itu makanya tulang rusuk bengkok itu isyarat perempuan itu memang sifatnya melindungi, mengayomi, memberikan ketenangan. Litaskunu ilai, agar kamu menemukan sakinah. Ya, menemukan sakinah di dalamku, pada diriku, bersamaku. Nah, apa itu sakinah? Sakinah itu rasa aman, ya, rasa tenang dan rasa nyaman, istiqror, nyaman. Karena itu berdasarkan fungsinya, maka wanita itu tidak akan memberikan cinta kalau dia tidak merasa aman dan nyaman dari seorang pria. Ketika wanita itu merasa nyaman dan aman dari seorang pria, wanita itu akan memberikan cinta. Rahasia mas, larang guys, apa loh? Halo, senang enggak sama bahasan malam hari ini? Yang kemarin? Oh, kemarin enggak senang, awas kamu. Mahal nih, saya sendiri belajarnya senang. Saya lama nih belajar, dari mulai semalam, tadi pagi, ya siang, sampai tadi. Belajar terus, menggali dan menggali dan menggali. Saya gali sedalam mungkin, pengen tahu. Karena itu menjadi pertanyaan saya cukup lama. Ya, pertanyaan cukup lama. Hari ini mau saya tuntaskan Ramadan ini, sudah terjawab semuanya. Nikmat. Sekarang saya tahu rahasia perempuan. Luar biasa, makhluk Allah yang memang gak ada di mana-mana. Ya adanya di dunia ini, wedok. Ya, perempuan. Makhluk ciptaan Allah yang diciptakan di tempat yang terbaik. Mbak Mikiro, kamu tuh diciptakan di sorga, itu loh yang buat saya rodok meri gitu loh, paham enggak ya? Kamu tuh diciptakan di sorga, hei wanita, kamu diciptakan di sorga. Masya Allah, gak nangis masuk jadi wedok. Saking cintanya Allah sama perempuan nih, gak diciptakan di luar, diciptakan di surga. Gak kena repot-repot, diremet-remet, kasarnya gitu ya. Ya jadi lempung, jadi ini enggak repot-repot, sudah jadi bagus ya di dalam surga. Saat lelaki butuh, disitulah baru perempuan diciptakan. Artinya perempuan diciptakan di saat dibutuhkan.
Makanya perempuan itu nilainya mahal. Kenapa? Adanya saat dibutuhkan. Sesuatu yang ada saat dibutuhkan itu berarti mahalnya luar biasa. Tanpanya Nabi Adam sepi. Dul, mikiro sih, mikiro. Ini sepi bukan kamu di kamar, kamu kunci kamar loh. Kalau kamu kamar, kamu kunci sepi ya wajar. Ini di surga, delok bidadari, lihat keindahan yang tiada tara, nikmat yang luar biasa, finaim, fini'amah. Dalam kenikmatan yang luar biasa, Nabi Adam merasa ada kosong dalam jiwanya. Apa ini? Apa ini? Sepi. Itu bidadari, beda, sepi. Gimana ini? Gimana ini? Dalam kondisi seperti itu tidur, melek-melek ono wedok perempuan. Langsung hatinya begitu melihat klop. Takok toh. Siapa kamu? Lah podo. Sama kan? Gak seperti bidadari. Ini sama saya ini. Siapa kamu? Hawa. Kamu Hawa. Ya, saya istrimu. Saya istrimu. Wah, seneng Nabi Adam. Yes. Bahagianya sempurna. Artinya perempuan diciptakan untuk menyempurnakan kebahagiaan. Tanpa perempuan bahagia gak pernah sempurna. Luar biasa. Sudah share. Potong bagian ini, share. Laki-laki perempuan berbangga. Wow. Memang luar biasa. Halo. Ini wajah-wajah pengen nikah semua langsung. Sebelah kiri ini tampak wajah-wajah pengen nikah, ini denger begini. Ustaz Iis sudah nggak tahan kelihatannya. Ustaz Iis nggak tahan ini, pengen segera nikah. 2049? 19 apa 49 istri. Ganti status Ustaz Iis. Tadinya tukang pel jadi resmi Ustadz, nggak pernah ngepel. Ini Ustadz yang lengkap, ya Ustadz, ya ngepel, ya nyapu, lengkap nih beliau nih. Semua bisa. Lanjut. Sampai di mana tadi? Mbak, sampai di mana Mbak? Pengen nikah. Yang dihafalkan kok bab yang pengen nikah. Ya, jadi kenapa saya ulang-ulang ini? Biar terasa. Kalau enggak kan enggak terasa ya, enggak terasa. Subhanallah, Nabi Adam menemukan kelengkapannya, ini yang kurang, sudah ketemu. Dan dikasih tahu, ini diciptakan dari dirimu, diciptakan dari dirimu. Di situ berarti tugas pria adalah menjaga wanita yang merupakan bagian dari dirinya sendiri. Kamu harus jaga dia, kamu harus sayangi dia, kamu harus hormati dia, kamu harus lindungi dia. Kenapa? Karena dia adalah bagian dari dirimu. Saat itulah saat pria mau menjaga, mau melindungi dan wanita merasa aman, wanita merasanya nyaman, saat itulah wanita akan jadi fungsinya. Dia akan memberikan cintanya, kasih sayangnya sehingga pria bisa hidup dengan nikmat, tenang, klop. Paham? Nah, makanya Allah tidak mengajarkan kepada Siti Hawa sesuatu kecuali lewat Nabi Adam alaihissalam. Ya, belajarnya lewat Nabi Adam. Ini perempuan tuh ya, awalnya Siti Hawa, nenek kita belajar dari Nabi Adam. Informasi apapun, aturan-aturan, ini boleh, ini enggak boleh, belajarnya dari Nabi Adam alaihissalam. Bukan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya perempuan belajar dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar. Nah, tapi ada satu nih yang miss, satu yang hilang. Apa yang hilang? Ini Siti Hawa, perempuan, gak tahu siapa Adam alaihissalam. Nabi Adam ini siapa gak tahu. Kehebatannya, malaikat semua sujud, ya gak tahu. Bisa nyebutkan nama-nama benda yang malaikat gak bisa nyebutkan, gak tahu. Karena diciptakan terakhir, gak tahu, gak paham. Sehingga kalau lihat sesuatu yang lebih hebat, dia akan tertarik. Paham ya? Lihat sesuatu yang hebat, dia akan tertarik. Nah, disinilah kelemahannya perempuan.
Paham nggak? Paham. Paham nggak? Jadi kalau lihat sesuatu yang lebih hebat, dia akan tertarik. Dan inilah yang digunakan oleh iblis untuk menggoda Siti Hawa. Ya, untuk menggoda Siti Hawa. Nanti untuk menggoda Nabi Adam AS, iblis pakai cara yang lain. Maka iblis menampakkan diri di surga. Nah, itu khilaf ulama, cara menampakkannya seperti apa, menggodanya seperti apa. Yang jelas mayoritas ulama mengatakan iblis tidak langsung masuk ke dalam surga, tapi menggunakan media. Iblisnya di luar surga, tapi dengan media itu dia bisa seakan-akan berada di dalam surga. Dan iblis menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Kemampuan bicara, kemampuan macam-macam. Sehingga Siti Hawa tertarik. Makhluk ini nih keren gitu ya. Makhluk ini keren. Punya kemampuan gitu. Nah, dikasih tahu nih ada pohon khuldi. Nanti bisa kekal, bisa tinggal selama-lamanya di sini dan seterusnya itu. Ya. Saat itulah Nabi Adam alaihissalam enggak mau. Ya enggak mau, enggak boleh. Buah khuldi enggak boleh dimakan. Itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mau. Saat itulah iblis menggoda terus. Sehingga Nabi Adam jadi lupa. Kalau itu enggak boleh. Ya jadi lupa. Oke, gimana caranya iblis membuat Nabi Adam itu mendekati pohon? Menurut riwayat yang kuat adalah caranya iblis menggoda Siti Hawa, sehingga Siti Hawa itu dalam keadaan yang sangat pengen ya makan buah tersebut. Dan perempuan ketika sangat pengen, dia akan berjuang dengan semua yang dia mampu untuk mendapatkannya. Rotok mudeng enggak? Paham? Jadi iblis sudah berhasil membuat Siti Hawa pengen, ya, membuat pengen. Nah, gimana caranya biar Nabi Adam mau sepakat ambilkan makan gitu kan ya? Ambilkan makan. Caranya di situ Siti Hawa ngambek. Tidak mau didekati Nabi Adam alaihissalam. Kau mau? Buah itu dulu. Gak mau? Soalnya romantis ya, ngambek. Nah karena Siti Hawa ngambek, Nabi Adam lama-lama lupa. Abot toh mas, belum tahu ngalami toh? Ajo, belum pernah ngalami toh kamu? Ngambek, lama-lama lupa. Akhirnya makan buah khuldi ngincipi. Itu udah kita bahas ya, mencicipi. Oke. Dalam kasus ini jangan pernah menyalahkan perempuan dan jangan pernah menyalahkan laki-laki. Yang sering dibawa terus perdebatan di rumah tangga itu ya. Itu laki-laki itu berbuat salah gara-gara perempuan. Kan gitu tuh ya. Enggak ada yang salah, laki-laki enggak salah, perempuan enggak salah. Memang Allah menjadikan ya perbuatan makan buah khuldi itu sebagai jalan agar terjadi keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Skenarionya harus makan buah khuldi. Itu skenarionya begitu, agar nanti terjadi kehidupan di muka bumi. Kalau enggak makan buah khuldi, enggak ada kehidupan di muka bumi. Itu skenarionya. Jadi enggak ada yang salah, itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari sisi itu, ya. Tapi dari sisi kita manusia, bedanya kita dengan iblis, kalau iblis berbuat salah, cari alasan untuk membenarkan kesalahannya. Enggak mau ngaku salah, enggak mau sujud, ditanya kenapa kamu enggak sujud? Mestinya kan, maaf ya Allah, saya berdosa. Mestinya begitu. Iblis enggak, aku dari api, dia dari tanah. Cari pembenaran untuk kesalahannya, itu iblis. Makanya kamu kalau berbuat salah, tapi kamu cari pembenaran terus untuk kesalahanmu, berarti kamu titisan. Beda dengan Nabi Adam dan Siti Hawa. Perhatikan, kedua-duanya begitu salah, langsung apa? Minta ampun sama Allah Ta'ala.
Dua-duanya ngaku salah. Gak ada Nabi Adam kemudian mengatakan, gara-gara kamu toh akhirnya saya begini. Gak ada kemudian Siti Hawa mengatakan, lah kamu kenapa mau aja? Kamu kan mestinya laki-laki, mestinya paham. Ini gak boleh. Kenapa kamu nurut? Ya, gak ada begitu ndak. Wes awak dewe salah, saya salah, kamu salah, kita berdua salah. Terus gimana? Ya tobat, selesai. Tobat selesai. Dan sebetulnya yang terjadi ini, ya, Nabi Adam lupa, Siti Hawa maksa gitu kan ya. Kemudian sampai makan buah khuldi, kemudian ada iblis yang menggoda. Itulah contoh yang akan terjadi di muka bumi. Contoh yang akan terjadi di muka bumi. Pilihanmu ada dua. Apa itu? Kamu segera bertobat atau kamu enggak bertobat. Kalau kamu bertobat, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Jadi udah diajarin, kalau salah, ngaku aja salah. Karena itu al-i'tiraf maqamun azim. Orang ngaku dirinya salah, dirinya jelek, itu pangkat yang sangat tinggi. Dan Mbak ya, tahu rahasianya? Jangan pernah salahkan suamimu nanti. Para suami, jangan pernah salahkan istrimu. Lebih baik masing-masing menyalahkan diri sendiri. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Ini saya lagi lihat poin-poin tuh. Nah, dalil Al-Quran yang menunjukkan kalau Siti Hawa itu berasal dari Nabi Adam alaihissalam adalah kalamullah ta'ala yang mana Allah mewahyukan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan dari min anfusikum, dari dirimu, azwaja. Ada pula yang menjadikan ayat ini dalil bahwasannya ini justru dalil bahwasannya Siti Hawa itu bukan berasal dari tubuh Nabi Adam alaihissalam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Ini juga ayat yang menjadi dalil, surat An-Nisa ayat 1, dalil kalau Siti Hawa itu berasal dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ini An-Nisa ayat pertama. Ini dalil kalau Siti Hawa berasal dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Dan ini sekaligus juga dalil kalau Siti Hawa tidak berasal dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Artinya kedua kelompok ulama menggunakan ini sebagai dalil. Ayatnya podo kok, hasilnya beda. Lah itulah hebatnya ulama. Nah, min dalam bahasa Arab itu bisa lil jinsi, bisa lil ba'd. Min itu bisa berarti jenis, dari, tapi artinya jenis. Bisa berarti memang dari, berasal, bagian sesuatu. Maka ketika Allah mewahyukan, duhai umat manusia, bertakwalah kalian pada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Siapa itu? Dari Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan minha dalam arti dari bagian sesuatu yang satu itu, dari Adam alaihissalam pasangannya, ya istrinya. Ini dalil kalau Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Yang satu menerjemahkannya enggak begitu. Menerjemahkannya juga pakai dalil Al-Quran. Ya, tentang ayat yang laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah tiba, telah datang seorang rasul min anfusikum. Apakah itu dari tubuh kita dibelah jadi Nabi Muhammad SAW? Kan bukan. Min anfusikum artinya dari sama-sama jenis kalian manusia.
Nah, itu yang menjadi dalil ulama mengatakan bahwasanya ayatnya min nafsi wahidatin wa khalaqa minha zaujaha. Minha artinya dari sesama jenis laki-laki itu diciptakan seorang perempuan. Paham ya? Yang satu mengatakan dari tulang rusuk, yang satu bukan dari artinya tulang rusuk, tapi sama-sama dari jenis manusia. Prosesnya sama dengan tanah dan lain sebagainya. Hanya saja pendapat yang terakhir tadi ini kurang populer. Kurang populer. Cuman kita kalau belajar semua dipelajari. Nanti akan timbul decak kagum kita kepada para ulama. Luar biasa ulama ini ya, hebat ya ulama ini, Masya Allah. Allah ngasih ilmu yang luar biasa, khazanah keilmuan. Jangan jadi orang yang sibuk memperdebatkan. Oke, diminum dulu kopinya, saya akan menjelaskan sesuatu yang penting. Monggo, biar melek. Ini belum selesai loh. Belum. Saya bicara tadi kalau nggak salah jam 10.40. Sekarang 11.38. Jadi baru hampir 1 jam. Nah, ini satu informasi yang nanti jangan di-share ya. Karena kalau di-share kelihatan aslinya perempuan. Yang mau saya jelaskan ini kalau di-share nanti kelihatan aslinya perempuan. Mbak, boleh nanya, setelah mendengar kisah ini, engkau semakin bangga enggak menjadi perempuan? Bangga ya? Alhamdulillah aku perempuan, makanya jangan pernah ganti kelamin jadi laki-laki. Akhir zaman nih banyak perempuan pengen jadi laki-laki. Perempuan itu spesial, diciptakan di surga ya kan ya. Saat laki-laki itu memang butuh ya untuk mengisi kekosongan jiwa. Maka di muka bumi ini laki-laki yang enggak menikah ada bagian jiwanya yang kosong. Ada bagian jiwanya yang kosong. Beda kalau enggak sempat menikah, pengen enggak sempat lain. Ada yang sombong tuh, aku enggak perlu nikah. Nah itu ada bagian jiwanya yang kosong. Gak akan sempurna bahagianya. Gak akan sempurna bahagianya. Oke, dilanjut. Jurusnya wanita tadi diingat-ingat ya. Apa jurusnya? Ngambek. Jurusnya apa? Ngambek. Jadi kalau wanita ngambek, biasanya pria gimana? Berusaha untuk menghilangkan ngambeknya, betul? Nah biasanya wanita itu ngambek karena punya keinginan. Biasanya pria menghilangkan ngambeknya dengan menuruti keinginan. Belajar dari pengalaman itu, kalau wanita ngambek biarkan saja. Ya, kalau ngambeknya bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ajarannya Allah Ta'ala, biarkan saja. Tapi kamu tetap harus melindunginya dengan cinta dan kasih sayang. Tetap kamu sayangi, kamu cintai, tapi jangan berikan apa yang diinginkan. Kalau bertentangan dengan Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, why not, kasih. Ya kan? Kasih. Lanjut. Ya, saya mundur dikit boleh? Ini cerita masih di surga loh ya, masih di surga. Nah, ketika Siti Hawa itu makan, kan dua-duanya makan tuh. Nabi Adam ngincipin, Siti Hawa juga ngincipin buah khuldi. Disitulah Allah kemudian berkata kepada Siti Hawa, ini karena kamu makan ini, maka kamu dan anak keturunanmu setelah ini setiap bulan akan mengeluarkan darah. Itulah darah haid. Jadi haid itu asal usulnya karena makan buah khuldi. Karena makan buah khuldi. Maka yang dibuang itu darah kotor. Yang dibuang darah kotor itu. Yang kedua,
keluarnya head ini juga menjadi suatu yang positif. Untuk menunjukkan kalau perempuan itu sehat dan perempuan itu reproduksinya bagus. Dan itu menjadi syarat untuk berlangsungnya kehidupan manusia, punya anak keturunan, ya punya anak keturunan. Maka makan buah khuldi meskipun itu maksiat, di dalamnya terkandung banyak hikmah yang luar biasa. Allah melangsungkan itu untuk tujuan yang hanya dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berencana berbuat maksiat. Hikmahnya di sini. Kita enggak boleh berencana berbuat maksiat. Dosa kita berniat maksiat, berencana maksiat enggak boleh. Ya. Tapi kalau kita udah terlanjur berbuat maksiat, renungkan, cari hikmah di dalamnya, pasti ada. Renungkan, cari hikmah di dalamnya, pasti ada. Kenapa saya sampai seperti ini? Hikmahnya apa? Di situ pasti ada hikmah yang luar biasa. Itulah bedanya manusia dengan iblis. Ketika iblis berbuat dosa, gak pernah menemukan hikmahnya, justru dia menentang Tuhannya, buat dalil macam-macam. Manusia ketika berbuat salah, segera minta ampun pada Allah Ta'ala, melangsungkan kehidupan, melanjutkan kehidupan, kemudian bisa memetik hikmahnya. Jelas? Dah. Nah, tadi ada yang satu saya lewati sengaja, ini buat bagian akhir-akhir. Boleh saya bacakan dikit? Maaf. Malaikat nanya kepada Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam ditanya siapa itu Hawa, itu kan? Setelah jelas namanya siapa, jelas itu jadi istrinya, ya jadi istrinya. Jangan nanya pernikahannya gimana, jangan nanya. Itu panjang, ada hadis yang menjelaskan, ada dengan sholawat, mahar dan lain sebagainya, ada itu. Tapi jangan dibahas. Ya kita enggak begitu dapat manfaatnya nanti di waktu yang singkat ini. Saya pengen di waktu yang singkat ini kita dapat manfaat yang bisa dipakai untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat antara pria dan wanita. Nabi Adam ditanya sama malaikat, Adam, iya, kamu cinta dia enggak? Bah Adam ditakoni, Dul. Kakek kita nih Abuna Adam alaihissalam ditanya malaikat, Nabi Adam ditanya, kamu cinta dia enggak? Nabi Adam langsung menjawab ya dengan jawaban, "Naam." Do you love her? Yes. Apa I do apa I did? Buh lali aku. Yes, I do. Gitu. Ya, saya mencintainya. Nabi Adam ditanya begitu. Siti Hawa ditanya sama malaikat, Hawa, kamu cinta Adam? Apa jawabannya Hawa? Jawabannya adalah la. Tidak. Boleh ulangi boleh? Ini ajib, Masya Allah. Kisah ini gimana loh, kita mengenang kakek nenek kita kok ya. Ini kisah cinta kakek nenek kita, seperti kalau kita barusan nikah gitu ya, sudah punya cucu banyak, terus cerita, dulu itu kakek ditanyain, cinta sama nenek enggak? Tak jawab cinta. Giliran nenek ditanya, cinta sama kakek enggak? Enggak. Nah, kan guyu tau butuh nih. Nah, awak menurang guyu berarti udah butuh nih. Nah, kalau merasa cucu Nabi Adam dan Siti Hawa ya senyum, ini suatu yang indah, indahnya luar biasa. Malaikat nanya pada kakek kita Adam alaihissalam, Abuna Adam, ya Adam, atuhibbaha? Wahai Adam, apakah kamu cinta Hawa? Naam, iya, saya cinta Hawa. Gantian malaikat nanya, wahai Hawa, kamu cinta Adam? Enggak, biasa aja. Nah, padahal waktu ngomong tidak, itu Siti Hawa di hatinya punya rasa cinta. I love him more than he love me. Aku mencintainya lebih dari cintanya kepada aku. Aku luweh, cintaku lebih. Cuman mulutku berkata tidak. Di situ khilaf ulama. Menjelaskan jawaban tidak Siti Hawa, sedangkan hatinya penuh cinta. Maukah Anda saya beberkan alasannya?
Ini rahasia Siti Hawa loh. Rahasia perempuan ini jangan di-share, bahaya. Jadi kalau perempuan bilang tidak itu kamu jangan percaya. Ini mestinya ini menunya menu malam Jumat ya. Nah, kalau dalam Islam tuh bab cinta kan malam Jumat. Kalau malam Minggu tuh kan bab setan ya. Keluyuran elek-elek kan setan itu kan. Kalau Muslim cinta kan ke masjid, sholat gitu kan ya. Baca Al-Kahfi ya tuh, cinta. Boleh diulangi, boleh diulangi. Guyu terus aku ki. Siti Hawa ya. Kan ada penafsiran yang aneh-aneh itu. Jangan nafsirkan aneh-aneh. Ini hadisnya apa namanya? Jelas. Jangan ditafsirkan yang aneh-aneh. Kadang ada orang yang nafsirkan aneh-aneh. Jangan. Ini manis, sesuatu yang apa ya? Manis, indah gitu. Adam, apakah kamu cinta Hawa? Malaikat nanya. Nabi Adam jawab, iya, saya cinta sama Hawa, istrinya ya. Malaikat gantian nanya kepada Siti Hawa, Hawa, kamu cinta Adam? Enggak, biasa aja, enggak. Cantik, indah, kemudian apa namanya, berkelas, ya, sangat berkelas. Jawab di hadapan malaikat, enggak. Anda sebagai laki-laki rasanya seperti apa itu? Nah, inilah yang kata ulama kecerdasan Hawa. Ya, bisa ngeremet hatinya Nabi Adam alaihissalam. Cerdas dalam mengelola cinta. I love you. Aku biasa aja. Kamu kan gak enak tuh dari ini, betul kan? Nah itulah kecerdasan Siti Hawa ketika berhadapan dengan Nabi Adam alaihissalam yang pinternya luar biasa. Ternyata Nabi Adam yang pinternya luar biasa dengan semua kepolosannya, aku cinta. Karena mencari belahan jiwa yang kosong kepenuhi, yang ngomong aku cinta dengan semangat ya, aku cinta. Siti Hawa enggak membalas dengan kalimat yang sama. Enggak, saya biasa aja. Jadi ketika cintamu menggebu-gebu, kemudian kamu melamar seorang wanita, kemudian wanita itu ditanya sama bapaknya, apakah engkau mencintainya? Dia menjawab, enggak, jangan percaya. Bisa jadi memang enggak beneran gitu ya. Bisa jadi dia seperti Siti Hawa ya, yang hatinya sangat cinta, tapi dia sembunyikan cintanya itu dengan kata-kata tidak. Karena apa? Karena strategi dalam menyusun cinta. Karena wanita tuh pengen dikejar. Jangan bilang perempuan. Wanita tuh pengen dikejar. Kok enggak cinta sih? Kan aku mencintaimu. Pengen dikejar. Ini salah satu sifat dasar wanita. Wah, larang ini. Ngajar begini sama anak-anak di bawah umur nih repot. Gimana? Hah? Kenapa? Di chatting. Oh di chatting nggak balas katanya. Di WA nggak balas gitu. Ya. Di WA nggak balas. Istrinya di WA nggak balas. Kalau pacarnya memang jangan balas gitu ya. Haram pacaran. Lanjut, boleh. Pendapat yang kedua, kenapa Siti Hawa mengatakan tidak? Ini tadi yang pertama kan karena kecerdasannya Siti Hawa untuk menempatkan posisi dirinya agar dikejar oleh Nabi Adam AS, biar posisinya gak jatuh, biar posisinya tetap, kan kalah banyak. Siti Hawa kan kalah banyak nih. Nabi Adam ini yang ngajari Siti Hawa, gitu kan ya? Nabi Adam ini asalnya dia kalah toh, dari sisi itu kok hitung-hitungan kalah. Enggak mau kalah lah perempuan, enggak. Walaupun aku dari kamu tapi kamu yang ngejar aku. No, aku biasa aja. Padahal artinya ya I love you so much. Pendapat yang kedua mengatakan Siti Hawa sangat pemalu.
Karena malunya dia menjawab, enggak. Kamu cinta dia? Enggak. Aslinya ki cinta pol. Maka ketika wanita mengatakan enggak, bisa jadi dia malu. Makanya kamu jangan mudah tertipu oleh kata-kata wanita dan jangan terlampau pede. Kamu harus betul-betul mencari tahu aslinya hatinya seperti apa. Tanya sama teman-teman terdekatnya gimana dan lain sebagainya. Ini ketika semua ini diungkap saya mau nanya, ternyata kehidupan cinta kasih kakek nenek kita tuh indah atau enggak indah? Sangat indah. Nah, kedua manusia yang saling mencintai ini kemudian bersama-sama berbuat salah, keduanya bersama-sama bertobat, keduanya sama-sama diberi obat, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keduanya sama-sama diangkat jadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu riwayat pun Nabi Adam menyalahkan Siti Hawa menyalahkan Nabi Adam, kemudian keduanya turun ke bumi saling membenci, saling memusuhi, enggak ada. Jangan terbawa kisah yang aneh-aneh. Jadi keduanya itu turun ke bumi dengan membawa cinta. Ya, dengan bawa cinta. Nah, maka sampai di bumi kan timbul riwayat macam-macam. Ya, di antara riwayatnya Nabi Adam itu diturunkan di bukit di daerah India. Daerah sana. Ya, mungkin di Tibet, di Himalaya itu. Kenapa? Karena dikatakan gunungnya masih dekat sama langit. Ya, puncak tertinggi di dunia apa? Mount Everest. Disebut daerah sana kan Himalaya itu karena masih dekat sama langit. Nah, apa yang dicari sambil taat sama Allah, sambil ibadah sama Allah Ta'ala, ya sambil minta ampun sama Allah. Di situ Nabi Adam mencari istrinya. Yang hilang tadi, love, cinta. Jadi kamu kalau mencari kekasihmu bukan mengurung diri di kamar. I love, neng kamar, dan gitu. Artinya langsungkan kehidupan dengan ibadah dan lain sebagainya. Cari ini yang bisa melengkapi jiwa. Orang kok nanya sama Bib Novel, Bib ya, saya sampai umur segini kok belum ketemu jodoh, gimana ya Bib? Orang mbok goleki kok ya. Mbok bayang notok. Ya kamu cari toh, ketemu orang lamaran selesai toh ya. Ya tapi kalau ternyata bukan Bib, yuk golek meneh. Ya, carilah laki kalau sampai rumah tangganya bubar, naudzubillah min dzalik. Tapi yang enggak akan insya Allah kalau memang insya Allah ya biiznillah paham betul, oh perempuan tuh seperti itu toh ternyata. Perempuan seperti itu. Dan satu hal yang harus dipahami perempuan, pria itu urusannya sama tanah. Makanya pria itu yang dalam benaknya, dalam pikirannya adalah kerja dan kerja. Sementara perempuan dalam benaknya cinta dan cinta. Betul enggak ya? Kamu kok melupakan aku ya? Kamu sekarang kok jarang WA aku? Kamu udah berubah ya? Sing lanang aku cek mumet golek duit. Sing diurusi tambah cinta. Mangano cinta kono. Yang laki. Jangan begitu. Memang perempuan itu ya begitu. No orang ngono ora wedok, paham? Kalau enggak begitu bukan perempuan. Kamu jangan rubah kudratullah. Itu memang Allah membuat wanita ya begitu. Jelas. Nah, kenapa wanita itu banyak ngurusi cinta? Karena semua kehidupan wanita tugasnya dalam bab cinta. Sorry bro, Nabi Adam alaihissalam itu diambil tulang rusuknya dalam keadaan tidur. Disitulah sifat dasar lelaki. Kalau dia disakiti, dia akan membenci. Ya, paham. Nah, makanya jangan sampai Nabi Adam tersakiti. Sehingga ketika jadi perempuan, gak ada rasa sakit, justru sayang. Bagian dari jiwaku, bagian dariku, gitu. Nah, perempuan itu punya watak yang sebaliknya. Perempuan itu walaupun tersakiti, ya dia akan tetap mencintai. Aneh tapi nyata loh. Aneh kan? Ada orang lapor ke Ustadz, Habib ya, saya dipukulin suami saya dihajar sama suami saya. Ya udah kalau kamu nggak kuat ke pengadilan saja sana.
minta apa? Ganti yang lain. Karena udah KDRT kan, kekerasan rumah tangga. Jawabannya, gak bisa Habib. Kenapa gak bisa? Saya cinta dia. Lihat aneh wedok ini. Memang aneh, perempuan itu aneh. Kenapa perempuan dibekali perasaan seperti ini? Walaupun disakiti tetap mencintai. Kenapa? Karena perempuan punya tugas yang sangat besar. Dia akan merasakan sakit yang luar biasa untuk melahirkan cinta. Ojo nangis. Untuk melahirkan ini. Melahirkan ini sakit atau sakit? Sakit enggak, Mbak? Oh, belum. Yang sudah loro. Habib kok tahu, saya lihat istri saya melahirkan seperti apa kok? Sakit. Taruhannya nyawa, dalam keadaan sakit dan sadar nih Israel mungkin nyabut nyawanya ya, berjuang antara hidup dan mati, itu perempuan masih penuh cinta, anakku mau lahir gitu, anak, lupa semua sakitnya. Subhanallah, ya, subhanallah, luar biasa Allah kita ini ya, mengatur semuanya tuh indah. Paham Mbak? Jadi kalau Anda disakiti masih mencintai, ya pahamlah, memang itulah wanita. Makanya diperlukan ilmu, ya ilmu agar engkau bisa menghukumi dengan syar'i, dengan benar. Ya dengan benar, sehingga tidak terzalimi, Jangan hanya bicara atas nama cinta, tapi sesuai enggak dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu dibutuhkan tuh, sifat dasarnya dibutuhkan. Boleh dilanjut? Nah, mundur dikit lagi ya. Iya, masalah di bumi nanti aja, kita bicara yang langit-langit dulu. Bicara di surga. Nanya nih ya, tapi nanya sama yang belum nikah ya repot ya. Pertemuan laki dan perempuan itu indah atau enggak indah? Indah. Ya, kan mungkin sudah pernah ngimpi ya, indah. Nikmat atau enggak nikmat? Ya mungkin pernah ngimpi. Sudah dalam mimpi aja lah. Nikmat. Yang belum menikah, katanya yang sudah menikah, pertemuan itu indah, rasanya nikmat, betul kan? Kenapa Allah buat seperti itu? Pertemuan itu indah, rasanya nikmat ya. Dan semua itu dibuat pertama kali di mana? Di surga. Dibuat di surga, pertemuan itu indah, rasanya nikmat. Dan itu semua pertama kali dibuat di tempat yang paling indah, yaitu di surga. Karena ya perempuan dan laki-laki ini punya misi untuk melangsungkan kehidupan ila yaumil kiamah di muka bumi untuk jadi khalifah. Lah kalau sampai dalam pertemuan tidak ada rasa nikmat, dalam pertemuan itu gak ada merasa nikmat, maka tidak akan ada perempuan yang hamil dan tidak akan ada laki-laki yang mau menghamili. Kenapa? Karena paham laki-laki begitu terikat dengan perempuan, masalah seumur hidup dalam hidupnya. Kaget perempuan, kok bisa? Iya, ya karena tadi perempuan punya watak, yaitu cinta, ngambek, cinta, ngambek. Orang laki duit, kena ngambek, kesel, kena ngambek, wah boleh urip ijen lah. Timbang di bojo kayak ngene, Beb, ya lebih bagus saya sendiri saja. Tapi begitu ingat ada nikmat dalam pertemuan, ya mulai berpikir deh, gak apa-apa lah ngambek seminggu, oh nikmat kok ya. Nah, maka bisa berlangsung yang namanya kehidupan. Itulah indahnya cara Allah Subhanahu wa taala melangsungkan kehidupan di muka bumi. Terakhir. Jangan kebanyakan nih, nanti akhirnya gak iso turu, merem, gak iso melek ngene mesam-mesem. Melek mesam-mesem. Terakhir ya, khulasatul kalam. Hei wanita, engkau ciptaan Allah yang teramat indah. Engkau diciptakan di tempat yang paling indah. Engkau diciptakan di surga, tempat segala keindahan terhimpun di dalamnya. Engkau diciptakan dari seluruh saripati yang terbaik, yang sudah wujud menjadi yang baik.
Kemudian engkau diciptakan di saat betul-betul dibutuhkan. Kehidupanmu dahulu di sekitar kalbu menjaga cinta. Maka di muka bumi ini engkau adalah pelindung cinta. Maka tebarkan cintamu kepada pasanganmu, kepada suamimu, agar suamimu bisa menjadi manusia yang melangsungkan hidupnya dengan penuh bahagia. Semoga yang sedikit ini berkah dan cinta tersebar di mana-mana. Amin. Closingnya kurang mantep. Paham ya? Paham enggak Mbak? Jadi Anda sekarang merasa bahagia enggak jadi perempuan? Kok jawabannya enggak jelas, kenapa ini? Hei perempuan, jangan-jangan di belakang bukan perempuan dong. Pakai kudung tapi bukan mungkin ya. Hei perempuan yang di belakang sana, pemirsa di rumah, Anda bangga enggak jadi perempuan? Jawab. Wedok. Bener perempuan. Hei laki-laki, ya, kamu bangga enggak bahwasanya perempuan itu adalah bagian dari dirimu? Pertanyaan selanjutnya, hei laki-laki, apakah engkau biarkan bagian darimu berkeliaran di luar sana dan tidak engkau ambil kembali? Maka yang belum mengambil bagiannya, segera ambil bagianmu. Karena tanpanya tulang rusukmu akan hilang satu. Hidupmu tak akan sempurna. Beb, ya, Ramadan rabi, Beb. Amin. Dari belakang teriak amin. Nah ini kalau tahu begini kan ternyata indah ya, indah. Ini arti cinta dan kasih sayang. Ya seperti mawaddah warahmah. Ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Jadi ya memang saling memberi. Yang laki ngasih kenyamanan, keamanan, ya. Yang perempuan ngasih cinta, sehingga bisa timbul sakinah. Ya timbul sakinah. Dah, ini kalau diterus-teruskan nanti mabuk semua. Ya nanti semua mabuk. Besok dilanjut lagi. Besok temanya apa, Bib? Rahasia. Tapi malam ini insya Allah tidak mengecewakan toh. Jadi janji saya untuk tema asal-usul wanita udah terpenuhi? Anda jadi mengerti asal-usul Anda wahai wanita? Iya. Berarti Anda ini sekarang harus merasa bangga atau biasa saja? Jadi salah ya anggapan kalau wanita itu second class ya, salah. Setara tapi dengan fungsi yang berbeda-beda, punya fungsi sendiri. Nah kalau laki-laki memang fungsinya ya urusan tadi itu tanah tadi mimpin, itu memang laki-laki ngajarin. Tugasnya perempuan ya udahnya nyayangin. Kalau semua mau jadi pemimpin remuk negara nih. Semua jadi pemimpin bisa enggak? Enggak bisa. Ada yang mimpin, ada yang dipimpin. Bukan berarti yang memimpin lebih mulia daripada yang dipimpin. Enggak, tapi ada fungsinya sendiri. Saya jadi yang dipimpin, ya. Kamu jadi yang memimpin. Semua jadi sopir, repot. Ada supir, ya, ada kernet. Ya kan kalau nyupir sendiri ya enggak enak tuh ya. Ada fungsinya sendiri. Makanya jangan meremehkan perempuan dan jangan meremehkan laki-laki. Kalian adalah pasangan yang berasal dari satu tubuh. Hei kaum laki-laki, ingat wanita adalah tubuhmu, maka jangan sakiti dia. Terima kasih. Setelah acara ini kok disiarkan langsung nih kan ya, langsung yang banyak, wah ternyata hebat ya laki-laki itu ya, dia bisa menjaga wanita, oh ternyata hebat ya perempuan itu ya, dia bisa mencintai laki-laki. Islam itu luar biasa, yang begini hanya ada dalam agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar Anda akan menemukan informasi yang berbeda-beda. Suara anak saya itu ya, atau anaknya siapa sudah ngasih isyarat, berarti memang harus segera selesai. Lihat tuh ibunya meluk dengan cinta. Oh, iya begitu. Iis beginikan siapa? Ustaz Iis. Makasih, insya Allah berkah manfaat. Untuk pemirsa dimanapun Anda berada, saya mau ngasih info sampai jam sekian kurang lebih dana yang masuk sekitar 90 juta. Alhamdulillah ya,
Dari kemarin kurang lebih 90 juta. Alhamdulillah sudah 90 juta. Hanya kurang 7M 610 juta. Kurangnya segitu. Enggak banyak tuh? Enggak. DP-nya hanya kurang 910 juta. Sebentar lagi selesai. Amin. Yakin. Kalau enggak yakin gimana? Saya mau ikut andil, silahkan transfer ke nomor rekening yang sudah sering saya share hanya atas nama Novel. Insya Allah besok mau saya tambah satu lagi nomor rekening yang syariah mandiri. Karena ada yang nanya, Bib, enggak ada atau nomor rekening syariah? Ada. Cuman dulu saya kasih rekening syariah pada minta yang enggak syariah. Ya, pada minta yang enggak syariah. Bib, ini repot transfer ke yang syariah repot. Ini tolong yang konvensional ada panda ini. Makanya sekarang mau saya kasih semuanya ya, biar semua bisa menyalurkan sesuai dengan kemudahannya masing-masing. Ustadz Is dan kawan-kawan di sini mulai besok pagi jangan lupa munjiah 100 kali tiap hari. Ya, dibagi. Mungkin bukan buat santri-santri loh ya. Seperti dulu kamu sama Ustadz Iqmal berapa orang baca munjiah 100 kali. Jangan siang hari nanti kamu lapar. Ya, bisa dibacanya mungkin setelah tahajud dibagi orang berapa gitu kan. Insya Allah hari ringan 10-10 kalau orang 10 kan selesai. Diniatkan biar segera terkumpul dananya dan terlunasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari kita dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Silahkan istirahat. Saya akan melanjutkan yang harus saya lanjutkan.